Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, semoga kami Kau penuhi kebijaksanaan bila mendengarkan sabda Yesus Putramu. Semoga kata dan karya kami memancarkan kedamaian yang membahagiakan dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang setiap hari, termasuk hari ini, yang kami renungkan untuk mengawali hari yang baru, semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab pada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu
pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, atau dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita jumpai atau alami ketegangan antara iman dan kebiasaan hidup sehari-hari, antara perintah agama dan aturan di tempat kerja dan jabatan, antara hukum Allah dan perintah manusia, antara perintah Allah dan adat istiadat manusia. Keduanya kadang-kadang sulit didamaikan. Itu yang kita dengar dalam bacaan Injil, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Pertanyaannya sekarang adalah, mana yang substansial atau yang paling dasar dan menjadi tiang dalam hidup manusia? Perintah Allah tidak boleh dikesampingkan demi adat istiadat manusia. Mendamaikan keduanya adalah yang ideal, namun tak selalu gampang. Kemurnian hati dan keutamaan hidup yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat adalah tujuan utama dari semua aturan. Karena itu yang paling penting adalah soal disposisi batin dari penerima dan pelaksana kedua jenis perintah atau prinsip hidup tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebersihan dan penampilan luar memang penting, tetapi yang paling penting adalah hati dan jiwa bening. Karena inilah tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Manusia diciptakan seturut gambar dan citra Allah. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dosa manusia merusakkannya. Allah dalam diri Yesus Kristus ingin memulihkannya. Pemulihan itu dimulai dari perubahan hati manusia dan bukan dengan menciptakan aturan-aturan yang malah membebani manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semua peraturan dibuat dengan tujuan tunggal, yakni demi kebaikan manusia. Karena itu, pemahaman dan penerapan peraturan itu juga harus sesuai dengan tujuan tersebut, yaitu demi kebaikan manusia dan semakin mengantar manusia untuk bersatu dengan Allah. Karena itu, setiap peraturan, bahkan termasuk peribadatan kepada Allah, tak boleh mengesampingkan kebutuhan dan kebaikan manusia. Persembahan kepada Allah tak boleh mengorbankan kebaktian kepada orang tua. Demikian juga sebaliknya, kebaktian kepada orang tua dan ketaatan kepada warisan adat istiadat tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan bahkan menciptakan manusia dengan amat baik. Pemahaman inilah yang seringkali kurang diperhatikan oleh para ahli Taurat dalam memahami dan membuat peraturan.
apalagi mereka menekankan pelaksanaan fisik dari peraturan, bukan hati. Maka dengan keras Yesus menegur sikap munafik kita. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga dalam setiap usaha kita untuk menepati peraturan, selalu kebaikan manusia dan samalah yang menjadi dasar pertimbangan seturut kehendak Allah. Hendaklah ketaatan kita kepada hukum-hukum itu bukan karena didasari atas rasa takut, tetapi ketaatan kita kepada hukum itu adalah karena kita sadar bahwa dengan hukum itu kita taat pada hukum, maka akan menata hidup kita semakin baik, dan pada akhirnya akan mengantar kita untuk semakin bersatu dengan Dia. Dari segala sumber hukum itu ialah Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka semoga kita menjadi pelaksana-pelaksana perintah Allah dalam kehidupan ini, yang selalu melandaskan segala ketaatan kita kepada peraturan atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.